Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan sobat kelon semuanya yang ada di luar sana. Terima kasih selalu menemani live IG kami untuk selalu memberikan informasi-informasi terkait kesehatan dan isu-isu kesehatan juga tentunya yang masih hangat diperbincangkan di luar sana. Masih bersama saya Asti selaku host di acara podcast Kalikajar Edukasi Online ini. Untuk pagi ini saya ditemani langsung oleh Bapak Kepala Puskesmas Kalikajar 1 yaitu Dr. Andre. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Asti dan sobat klon semuanya. Ya, sehat gitu. Alhamdulillah sehat. Iya, untuk tema podcast hari ini selalu ditunggu-tunggu oleh sobat kelon semuanya karena kami hadir di 1 bulan 1 kali. Nah, jadi jangan sampai terlewat untuk sobat-sobat kelon semuanya mengikuti live Instagram dari kami. Nah, untuk tema pagi hari ini yaitu Kejar Mas Bian bersama Mas Aan. Bukan ya Pak Dokter. Ya, dengan Dokter Andre tentunya di sini. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Mas Bian? Tapi bukan Mas Bian yang di wedding agreement ya. Tapi Mas Bian di sini adalah singkatan dari Bulan Imunisasi Anak Nasional ya Pak Dokter ya. Nah, lalu pasti sudah pada penasaran tentang program baru nggih Pak, tentang Kejar Bian ini, program baru dari Kementerian Kesehatan yaitu Kejar Bian. Nah, sebelum ke Kejar Bian Bapak, imunisasi anak dasar itu apa saja? Ya, selamat pagi Mbak Asti dan sobat klon semuanya. Alhamdulillah kita bertemu di program klon Puskesmas Kalikajar 1. Pertanyaan pertama tadi mengenai imunisasi dasar ya Mbak ya. Jadi imunisasi dasar mungkin ibu-ibu yang punya balita sudah sangat hafal apa saja. Imunisasi dasar biasanya dimulai dari imunisasi hepatitis B ya, segera setelah bayi lahir. Kemudian ada juga BCG, kemudian juga ada polio tetes, OPV ya, oral polio vaksin, kemudian ada DPT, difteri pertussis tetanus, hepatitis B dan juga hemofilus tipe B. Kemudian ada juga imunisasi campak dan rubella. Kemudian ada juga imunisasi IPV ya, jadi polio yang disuntikkan inactivated polio vaksin ya. Jadi itu imunisasi dasar lengkap dan saya pikir ibu-ibu yang punya balita sudah sangat paham, sudah sangat hafal dan sudah familiar dengan imunisasi dasar lengkap. Iya, pasti sudah ibu-ibu yang sudah bergabung bersama kami juga pasti sudah paham ya, karena sudah ada di buku KIA juga ya Pak. Sudah tertera di buku KIA. Iya, ada jadwalnya juga dan ada sasaran umurnya. Nah, lalu di bulan imunisasi anak nasional ini atau Kejar Bian itu programnya seperti apa? Ya, jadi program Bian atau Kejar Bian tadi yang disebutkan Mbak Asti ini merupakan program baru dari Kementerian Kesehatan, didasari oleh keprihatinan atau data di Kementerian Kesehatan selama 2 tahun ini yang rendah capaian vaksinasinya ya. Jadi kalau kita bicara keadaan normal, non pandemi, itu capaian vaksinasi dasar lengkap itu bisa di atas 90% secara nasional. Akan tetapi dalam masa pandemi selama 2 tahun ini terjadi penurunan yang cukup banyak Mbak. Jadi bisa di kisaran angka dari Kementerian Kesehatan itu 56-57% yang baru divaksin. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan membuat sebuah program yang dinamakan Kejar Bian yang punya tujuan untuk sebetulnya untuk mengejar Mbak ya. Jadi selama 2 tahun kemarin yang memang capaian vaksinasi, ibu-ibu punya balita, punya anak kecil yang memang terlewat oleh vaksinasi karena mungkin ada pembatasan kegiatan, kemudian juga stok logistik yang tidak mencukupi, itu dikejar pada saat sekarang ini sehingga diharapkan anak-anak balita ini bisa terkejar, bisa
imunisasi dasarnya bisa lengkap walaupun pada saat itu tidak sesuai dengan jadwal. Mungkin itu Mbak. Jadi ini program dari Kementerian Kesehatan untuk mengejar ketertinggalan. Selain itu ada juga target dari Kementerian Kesehatan yaitu eradikalisasi campak rubella pada tahun 2023 secara nasional. Kemudian diharapkan tahun 2026 nanti ada penghargaan dari WHO kaitannya dengan eradikalisasi tersebut. Dan juga untuk polio kita sudah terbebas polio, tapi nanti tahun 2026 diharapkan secara global, secara dunia polio sudah tidak ada. Mungkin awal seperti itu. Oh iya, sudah jelas ya, sudah disampaikan juga di sini apa itu kejar bian. Untuk mengejar ya Pak, ya, untuk mengejar yang ketinggalan, misalkan saat usianya mendapatkan capak, mendapatkan DPT, tapi belum dapat, bisa mengikuti di program kejar bian ini. Lalu tujuannya juga untuk apa tadi Dok? Tujuannya untuk yang jelas kejar bian itu sebetulnya ada dua kegiatan utama ya Pak. Jadi ada pelaksanaan vaksin untuk campak dan rubella, ya, tanpa melihat status vaksin yang lalu. Ini juga harus dilakukan untuk untuk biannya. Kemudian kejar ini juga ada target vaksinasi yaitu untuk OPV ya, tadi yang polio tetes, kemudian IPV untuk polio suntik, kemudian juga untuk DPT, HB dan HIV. Nah itu untuk kejarnya. Jadi dua kegiatan ini yang nantinya akan dilakukan dan akan dikejar oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan dan juga jajarannya untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi di tahun-tahun kemarin. Iya, semoga dengan adanya program ini targetnya sesuai dengan harapan. Ya, bisa kembali ke di atas 90%. Iya, jadi tidak di 50% lagi tidak ya. Di Bapak, kisaran 50%. Iya. Lalu untuk program kejar bian ini untuk rentang usia sasarannya itu dari usia berapa sampai berapa Bapak? Jadi ini kan ada dua kegiatan ya. Yang pertama untuk untuk bian ya. Ini vaksin campak rubella ini nanti akan dikejar mulai anak usia 9 bulan sampai 59 bulan ya. Ini untuk kegiatan biannya. Kemudian untuk kejarnya ini mulai anak 1 tahun 12 bulan sampai umur 59 bulan. Dan kegiatan ini nanti akan secara beriringan akan berjalan Mbak. Ya, jadi antara kejar bian ini boleh dikatakan sebetulnya bukan sesuatu yang baru karena apa yang digunakan ini adalah masih berkisar di vaksin dasar ya. Cuman kegiatannya ini memang kegiatan luncuran baru untuk mengejar ketertinggalan. Itu saja. Sebenarnya variasi vaksinnya juga sama saja. Yang dipakai sama persis. Tidak berbeda ya dengan vaksin-vaksin dasar yang lainnya. Cuman momen waktunya saja yang berbeda. Iya, betul. Sasarannya jadi mulai balita usia 9 bulan ya, sampai 59 bulan. Iya. Lalu kira-kira manfaatnya itu apa Pak? Iya, manfaat secara umum sama dengan vaksin-vaksin yang lain untuk vaksinasi, baik vaksinasi yang bian maupun yang kejar maupun yang bian ini adalah sebagai proteksi Mbak. Seperti kita tahu ya untuk perlindungan. Jadi anak sudah dibekali vaksin, baik itu vaksin yang dimatikan maupun vaksin yang dilemahkan. Ini nantinya ketika anak ketemu dengan penyakit yang sesuai dengan vaksinannya itu sudah ada perlindungan. Jadi kalaupun anak ini sakit, itu gejala yang muncul adalah gejala yang ringan karena di tubuhnya sudah dikenalkan baik itu virus, baik itu bakteri, sehingga sudah ada antibodi ketika penyakit itu masuk, menulari, dia sudah siap dengan perlindungannya. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan seperti itu Pak. Iya, jadi malah banyak manfaatnya ya dari program ini. Iya, karena dari awal sudah dikenalkan dengan antibodi dari penyakit tersebut. Iya, jadi anak-anak Indonesia terlindungi dari penyakit yang bisa dicegah dengan kemarin ketika pandemi banyak sekali anak-anak yang mungkin terlewat vaksin, tertinggal vaksin itu di tahun 2022 ini banyak sekali kejadian luar biasa yang muncul Mbak. Jadi banyak sekali di daerah-daerah itu ada muncul kenaikan kasus campak, kasus rubella, kemudian difteri ini sempat muncul Mbak, karena memang
kemarin pada saat 2 tahun pasca pandemi kemarin tidak dilakukan vaksin, sehingga kasus-kasus ini muncul. Diharapkan dengan nanti di tahun 2022 ada program ini, tahun-tahun ke depan nanti anak-anak sudah lebih terproteksi. Iya, itu beberapa manfaat yang ditujukan dari program Kejar Pian ini. Lalu untuk pelaksanaan, teknis pelaksanaannya itu bisa di mana dan kapan bisa didapatkan? Ya, Bapak Ibu yang mengikuti channel Kelon Puskesmas Kalikajar 1 mungkin perlu diingat, perlu dicatat untuk jadwalnya ini adalah kita mulai dari bulan Juni untuk yang kejar dulu ya, yang kejar nanti bisa mendapatkan suntikan OPV, IPV, DPTHB, kemudian nanti bisa rawuh ke puskesmas di tanggal 13 atau 26 setiap bulannya sebagai jadwal rutin, kemudian juga dilakukan di posyandu, di UKBM, kemudian juga di PKD Puspus. Silahkan manfaatkan rentang waktu ini. Nanti monggo Bapak Ibu yang punya kagungan putra di bawah 5 tahun, buka lagi buku kayanya, dipersani lagi apa yang tertinggal, monggo nanti bisa rawuh ke fasilitas kesehatan tadi yang saya sebutkan. Kemudian nanti pada bulan Agustus akan dilanjutkan dengan biannya, dengan campak dan rubelanya. Monggo nanti silahkan dimanfaatkan tanpa memandang status imunisasi yang lama. Oh iya. Ya, tidak usah khawatir. Bahkan kalau Bapak Ibu boleh 3 vaksin dimasukkan, diperkenankan oleh juknis dari Kementerian Kesehatan. Berarti langsung boleh 3 jenis vaksin kalau memang Bapak Ibu memperbolehkan. Jadi bisa nanti IPV, bisa DPTHB, bisa OPV, nanti monggo silahkan untuk bisa dimanfaatkan. Tapi kalau tidak ya nanti dilihat tentang jadwal. Oke, nah itu dia untuk sobat-sobat Kelon yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Bisa tadi ada pelaksanaannya di bulan Juni dan Juli untuk kejarnya. Lalu biannya pada bulan Agustus. Ya. Lalu bisa didapatkan di Puskesmas Kalikajar 1 tanggal 13 dan 26 ya Mbak. Tanggal 13 dan 26 catat tanggalnya, dan bisa didapatkan di posyandu, PKD dan Pustu. Iya, kami berusaha mendekatkan sedekat mungkin pelayanan untuk masyarakat gitu, Bapak. Jadi nanti sudah tidak ada alasan lagi untuk terlewat jadwalnya ya. Itu dia. Ya, kalau kemarin pandemi mungkin bisa kita beralasan karena memang ada pembatasan pelayanan, kemudian Bapak Ibu juga tidak diperkenankan bepergian, apalagi anak memang rentan terhadap penularan COVID. Tapi sekarang karena sudah mereda, kasusnya sudah membaik, itu monggo silahkan manfaatkan di layanan-layanan yang terdekat. Iya. Lalu mungkin ini pertanyaan yang ada di benak ibu-ibu yang ada di luar sana. Apakah ada efek samping Bapak dari pelaksanaan kejar dan bian ini untuk anak-anak? Jadi begini, sama seperti tadi jenis vaksinnya ya, saya pikir ibu-ibu sudah sangat hafal ya dengan efek samping dari imunisasi yang diterima oleh putra-putranya ya. Jadi efek sampingnya dari vaksin ini masih dikategorikan efek samping ringan. Jadi efek samping itu ada 2 sebetulnya, efek samping ringan dan efek samping berat. Kemudian efek samping ringan aja masih dibagi menjadi 2 efek samping ringan yang bersifat lokal, mungkin di tempat suntikan, mungkin ada nyeri, ada bengkak, kemudian ada kemerahan, itu adalah efek samping di tempat suntikan. Kemudian efek samping sistemik. Efek samping sistemik biasanya yang muncul adalah demam ringan ya, lebih dari 38 derajat. Kemudian kalau anak indikatornya adalah tidak mau makan, berkurang makannya, kemudian minumnya juga berkurang, kemudian juga mungkin rewel seperti itu karena efek dari demamnya. Nah, itu masih dikategorikan dari efek samping ringan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham sekali, karena sebetulnya sekali lagi Kejar Bian ini juga sebuah program vaksinasi lanjutan dari vaksinasi dasar lengkap, dan tidak ada yang berbeda. Obatnya juga sama. Cuman ini untuk mengejar ketertinggalan atau untuk mengejar kekosongan kemarin pada waktu jadwal vaksin. Iya, jadi yang sebelumnya belum didapatkan segera dapatkan di program Kejar ini. Ya, nanti kalau umpamanya di tempat suntikan ada kemerahan, ada bengkak, bisa dikompres dengan air dingin. Kemudian kalau muncul
demam, muncul demam ringan, bisa diminumin obat penurun panas seperti paracetamol ya. Dan yang dari kalau kita lihat satu persatu dari vaksin ini yang sama sekali tidak ada efek sampingnya memang secara teori adalah dari yang untuk polio tetes. Kalau yang campak rubella, kemudian yang yang DPT HB itu memang ada efek demamnya, Mbak. Efek demam yang paling banyak adalah di DPT-nya karena efek dari pengaruh vaksin pertusisnya memang 50% memang ada demamnya. Tapi tidak usah khawatir. Ini semua hanya efek samping ringan ya. Jadi masih bisa teratasi seperti bisa, itu. Masih ada tata laksananya. Dan belum ada laporan itu efek samping yang berat, ada shock dan lain sebagainya, itu belum ada laporan seperti itu. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada dan semoga selalu aman. Ya. Nah, tadi ada efek sampingnya sudah disampaikan oleh Bapak Andre. Lalu untuk bisa mengikuti program Kejar Bian ini, apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum ibu membawa anaknya ke tempat fasilitas kesehatan? Yang pertama jelas syarat apa yang harus dipenuhi, persani betul status vaksinasi anak. Sampai di mana terakhir anak bapak ibu semua sudah divaksinasi. Kemudian silakan rawuh ke ke fasilitas layanan kesehatan kita mulai dari Puskesmas sampai PKD Posyandu, dan juga pastikan anak tersebut sehat Sehat dalam arti bukan berarti kalau anak batuk pilek ringan tidak boleh, tidak. Sehat dalam arti tidak sedang terjadi infeksi, sedang ada demam. Itu memang demam, kalau demamnya demam di atas 38 itu memang ditunda 1-2 minggu biar demamnya reda dulu. Tapi secara umum anak dengan kondisi sehat, anak dengan kondisi sakit ringan, batuk pilek ringan tanpa demam itu juga diperbolehkan, tidak usah khawatir. Bisa ya. Boleh. Bisa untuk mengikuti program Kejar Bian. Sekali lagi pastikan status vaksinasi anak tersebut. Dilihat dulu untuk ibu-ibunya di buku KIA-nya, status imunisasinya anaknya yang belum lalu dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi syaratnya hanya anak harus sehat, buku KIA, dan fotokopi kakak. Fotokopi kakak mungkin boleh dibawa, tapi secara umum itu saja. Itu saja ya. Harus dipersiapkan itu untuk Sobat Kelon yang sudah bergabung bersama kami. Selamat datang dan terima kasih untuk selalu setia menemani live IG kami. Itu dia tadi ada tujuan, sasaran, waktu, tempat, dan manfaatnya. Lalu misalkan ini Pak Dokter, apabila saat pelaksanaan Kejar Bian, tapi anaknya ini sedang sakit seperti itu, sedangkan Kejar Bian dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli, apa yang harus dilakukan oleh ibu ini? Jadi ketika pada saat mau vaksin anak tersebut sakit, pastikan atau paling aman periksakan saja. Diperiksakan di asto layanan kesehatan untuk memastikan sebetulnya posisi putri dari bapak ibu semua ini sakitnya seperti apa. Secara umum kalau memang sakitnya hanya sakit ringan, biasanya anak paling sering kan ISPA batuk pilek. Itu kalau hanya batuk pilek tanpa demam ataupun demam di bawah 38 sebetulnya masih bisa dan masih boleh untuk dilakukan suntikan vaksinasi. Tetapi kalau memang ada gejala ringan tapi anak tersebut rewel, asupan minumnya berkurang, makanya berkurang, lebih baik ditunda sampai nanti anak betul-betul nanti sudah kondisi sehat. Tapi bukan berarti penyakit ringan, sakit ringan, batuk pilek itu menggagalkan vaksin, tidak. Tapi kalau memang diikuti gejala-gejala lain secara umum itu boleh ditunda. Nanti monggo dicari jadwal yang paling tepat seperti apa pada bulan Juni ini. Iya. Ya, untuk ibu-ibu yang sudah bergabung dengan Kelon Podcast ini, semoga bisa menambah wawasan juga ya, dan bisa lebih memantapkan hatinya untuk mengikuti program Kejar Bian ini.
Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah takut. Saya ulang untuk kesekian kalinya bahwa kejar Bian ini adalah sesuatu vaksin, sebetulnya pemberian vaksin yang sudah lumrah ya, seperti keadaan normal. Cuman karena kemarin kita 2 tahun terjadi pandemi, sehingga ada kejadian-kejadian yang Bapak Ibu kita semua tidak bisa mengakses vaksin. Ini kemudian dikejar, ditutup pada tahun 2022 ini, sehingga status dari vaksinasi dari Putro Bapak Ibu semua bisa, yang tertinggal bisa tercukupi. Sekali lagi vaksinnya sama, kemudian jenisnya sama, tempat suntikan juga sama, tempat pemberian sama, dosisnya sama, tidak ada yang luar biasa semua. Aman ya, aman untuk dilaksanakan. Nah, sudah masuk ke sesi Q&A ini Bapak. Kita membuka pertanyaan yang langsung bisa ditulis di kolom komentar untuk Sobat Kelon yang sudah bergabung. Oh ya, sudah masuk ini. Saya bacakan ya. Bagaimana mengatasi efek samping anak rewel setelah imunisasi ini, Bapak? Ya, pertanyaan pertama, efek samping anak rewel ya. Memang anak ini memang sensitif ya. Setiap kali pemberian vaksin bisa dimungkinkan ada keluhan-keluhan seperti itu. Tadi sudah saya sebutkan, sebetulnya rewel ini adalah efek samping ringan ya, karena ada reaksi antigen antibodi yang masuk setelah disuntikkan, kemudian ada reaksi dari tubuh sehingga anak demam. Kalau demam rewel. Jadi yang pertama, kaitannya dengan anak rewel ini coba dipirsani, rewelnya ini berkaitan dengan apa. Kalau rewelnya ini berkaitan dengan nyeri di tempat suntikan, tadi sudah saya sebutkan, bisa dikompres dengan air dingin. Kalau dia anak tersebut merasa kesakitan di tempat suntikan, bisa diberikan obat-obat untuk anti nyeri. Biasanya yang kita pakai paling aman untuk anak adalah paracetamol. Nanti monggo. Kemudian kalau rewelnya ini karena demam, di tempat suntikan ini tidak terasa sakit, tidak ada reaksi lokal, kemudian dia demam, bisa diminumkan paracetamolnya saja untuk mengatasi rewel. Sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali, sesuai dengan kebutuhan. Prinsip memang respon dari anak ini paling gampang adalah rewel ya. Saya juga punya anak, untuk anak-anak balita memang respon awal ini kalau ada ketidaknyamanan di tubuhnya memang rewel ya. Itu memang sesuatu yang lazim saja, tapi yang penting digarisbawahi bahwa ini tidak apa-apa karena reaksi ringan. Dicari dulu penyebab rewelnya apa, karena bekas suntikan atau dari demamnya. Ini yang bisa dilakukan kompres atau dengan minum pereda nyeri ya, paling aman adalah golongan paracetamol. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi diajukan. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bapak. Ya, apa Mbak? Tentang jika sudah pernah campak. Jika sudah pernah imunisasi campak seperti itu ya, apakah tetap harus imunisasi? Ya, tadi sudah saya sebutkan untuk yang Bian itu tetap dilakukan ya untuk vaksinasi yang IPV, karena untuk MR ya, tanpa melihat status vaksinasi yang lama-lama atau yang lalu, sehingga sudah pernah dicampak tetap harus diulang untuk suntikan campak rubella. Jadi tetap dilakukan. Berarti yang semula lalunya sudah lengkap maupun yang lengkap maupun tidak lengkap pada saat bulan Agustus ditambah lagi. Di booster seperti itu mungkin istilahnya. Kan standarnya kan imunisasi dasar lengkap untuk campak dan rubella kan 2 kali, berarti 3 kali dengan program ini. Jadi total menjadi 3 kali. Kalau yang 1 kali menjadi 2 kali, kalau yang 2 kali menjadi 3 kali. Iya. Itu masih sama dengan tujuannya adalah untuk mencegah penyakit. Dari campak itu sendiri dan rubella. Nah, masih ada pertanyaan masuk? Nah, misalkan ini Pak Dokter. Banyak yang domisilinya di Puskesmas Kalikajar, namun mungkin kakaknya masih belum dipindah seperti itu, lalu dia memiliki balita. Apakah bisa mengikuti program Bian di Puskesmas Kalikajar ini? Ya, jadi ini kita berbicara wilayah ya, karena kemarin ketika kita pendataan awal kaitannya dengan jumlah sasaran untuk kepentingan logistik, sebetulnya kita berdasarkan data wilayah, dan kami anjurkan kembali ke wilayah sendiri-sendiri. Artinya kalau KTP-nya domisilinya di Kalikajar ya bisa dilakukan di Kalikajar. Kemudian kalau KTP domisilinya mungkin di wilayah Kalikajar, monggo silahkan akses di
tiap-tiap puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya, sesuai dengan KTP-nya. Akan tetapi kalau memang Bapak Ibu merasa tidak bisa akses ke luar wilayah sesuai dengan KTP-nya, dipersilakan untuk vaksin di wilayah Puskesmas Kalikasar 1. Tapi sesuai dengan pendataan, sebetulnya pendataannya adalah berdasarkan wilayah KTP. Ya. Iya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom komentar kami. Masih ada lagi pertanyaan? Ada yang lain? Ada yang lain? Belum ada. Nah, tadi kan sudah disampaikan juga ya Pak. Ya. Untuk imunisasi kejar ini ada polio. Nah, itu ada yang tetes dan ada yang suntik. Kalau yang tetes untuk efek sampingnya kemungkinan kecil seperti itu ya. Lalu untuk yang suntik ini seperti apa? Ya, jadi ada 2 jenis vaksin untuk polio ya. Untuk vaksinasi polio ini yang tetes standarnya dikatakan lengkap kan 4 kali ya. 4 kali, kemudian untuk IPV 1 kali. Jadi kalau yang vaksinnya adalah vaksin oral, vaksin yang tetes ini adalah virus yang dilemahkan. Kemudian kalau yang disuntikkan adalah virus yang dimatikan. Tapi berdasarkan angka kejadian ikutin pasca imunisasi ini memang ada perbedaan. Jadi ketika yang suntik ini biasanya memberikan efek samping demam, tapi demam yang ringan saja. Cuman kalau yang tetes ini praktis memang tidak ada efek samping apa-apa. Hanya perbedaannya hanya itu. Ya, jadi tidak usah khawatir. Iya, jangan khawatir, tetap aman ya Dok. Tetap aman. Tetap aman dilaksanakan. Tetap aman diberikan ke anak-anak. Dan mungkin tambahan Mbak, bukan berarti setiap anak ini akan muncul efek samping loh ya. Berbeda. Jadi perlu dicatat ya. Jadi tidak semua anak akan menunjukkan efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi bukan berarti ketika setelah divaksin katakan persis ya memberikan efek demam. Semua pasti akan seperti itu. Ada juga yang tidak. Nah, ini tergantung juga dengan daya tahan tubuhnya. Bukan berarti semua itu harus punya efek samping, tidak ya. Hanya tertentu saja yang memang punya efek samping. Cuman kalau yang DPT-HB kebanyakan memang ada demamnya, dan demamnya itu juga sama. Ada yang demamnya di atas 38, ada yang sampai 39, tapi ada juga yang demamnya 38, 37 koma seperti itu. Jadi bukan berarti semua harus ada efek sampingnya, tidak. Jadi Bapak Ibu juga tidak usah khawatir ya, karena memang kalau kita yang vaksin ada efek samping kita sendiri yang merasakan ya, tapi kalau untuk anak memang kita sebagai orang tua, dan saya mengalami kalau anak kita mesti akan lebih khawatir, lebih ribut, padahal itu sesuatu yang lumrah. Iya, karena memang ada yang dimasukkan. Tidak rela kalau anak itu muncul keluhan ya. Iya, itu yang dikhawatirkan sebagian banyak. Dalam hati kecil mending kita yang sakit daripada anaknya. Iya, anaknya yang sakit. Iya. Nah, biasanya nih Bapak setelah imunisasi kan diberikan parasetamol untuk menghindari adanya demam. Nah, kebanyakan mungkin di ibu-ibu di luar sana setelah imunisasi anaknya itu langsung belum ada keluhan, belum ada gejala, tapi langsung sudah itu biar tidak demam dulu daripada muncul. Nah, sebetulnya panduannya adalah muncul dulu. Kalau memang anak tersebut ada keluhan, baik itu keluhan di lokal ya, di tempat suntikan, kemudian dia merasa sakit atau ada demam, itu baru diminumkan. Kalau memang anak tersebut tidak ada keluhan ya tidak usah diminumkan, karena obat tersebut fungsinya hanya untuk pencegahan saja. Dan demamnya pada imunisasi ini merupakan sesuatu yang lumrah karena ada reaksi antigen antibodi yang ditunjukkan dengan salah satunya efeknya adalah demam. Ya, jadi tidak usah langsung Nah, dicatat ya untuk sobat kelon semuanya yang memiliki balita atau ponakan atau bahkan cucu, bisa diperhatikan untuk pemberian parasetamolnya, diberikan setelah ada gejala. Gejala ya, baik gejala lokal maupun gejala sistemik. Iya, karena biasanya langsung segera diberikan. Segera diminumkan. Jadi nggak tahu ya anak ini muncul demam, muncul keluhan nggak ya, karena langsung diminumkan parasetamolnya. Ya, bagian besar seperti itu. Kita enggak ya? Enggak. Jangan ya Pak. Ya, ada lagi pertanyaan masuk untuk seputar bian atau seputar kejar. Ya, perlu dicatat lagi untuk kejarnya itu dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli.
Iya, lalu biarnya di bulan Ya. Agustus. Kalau Bapak Ibu tidak mau repot, tadi sudah saya jelaskan ya. Iya. 3 vaksin bisa langsung diberikan. Itu sebetulnya Dalam satu sesuai waktu. dengan ya dalam satu waktu daripada nanti bolak-balik Iya. itu diperbolehkan. Cuma nanti monggo konsultasikan dengan petugas yang ada di lokasi. Boleh, tapi bahasa Jawanya 3 atau tidak. Nah. Tapi sebetulnya kalau memang itu ada efek samping yang tidak diperbolehkan, pasti akan Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan juknis tidak boleh ya. Cuman di situ diperbolehkan, berarti secara secara teori, secara penelitian memang tidak ada efek samping yang bertolak belakang. Jadi Aman silakan ya. saja. Iya, aman dijadikan dalam satu Satu hari, waktu ya. satu waktu. Iya. Monggo kalau ada yang lain. Ada pertanyaan lagi masuk dari kolom komentar kami. Oh iya, program Kejar Bian berakhir kapan, Bapak? Ya, jadi kalau berakhirnya kan kita sebetulnya dibatasi waktu ya, Betul. dibatasi waktu sampai pada bulan Juni dan Agustus. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara umur ini akan lebih dari itu. Karena nanti pasti ada yang setelah 5 bulan, umpama contohnya untuk untuk suntikan DPT antara suntikan 1 dan kedua itu kan 1 bulan, 2 ke 3 itu 6 bulan, 3 ke 4 itu butuh waktu 1 tahun ya, rentang waktu jarak suntikan dari suntikan 1 sampai suntikan 4. Nah, kalau yang memang belum terkejar itu pasti nanti akan menjadi lewat bulan. Betul. Silakan, karena sekali lagi vaksin ini juga tersedia, vaksin ini juga sudah digunakan untuk vaksin rutin. Silakan saja nanti sesuai dengan jadwal Jadwalnya. pemberiannya, rentang waktunya seperti apa. Jadi setelah ini program selesai bukan berarti selesai, tapi nanti berdasarkan jadwal, berdasarkan rentangnya nanti pasti akan terjadi perbedaan dengan waktu pelaksanaan awal. Silakan saja nanti, silakan rawuh ke puskesmas, ke PKD Pustu atau ke Posyandu, nanti akan kita siapkan. Jadi Iya. tidak mungkin selesai dalam Satu waktu, bulan, satu waktu, iya, tidak betul. mungkin, karena ini berdasarkan, tidak bisa kok terus diselesaikan sudah tidak bisa. Karena Ini program yang berkesinambungan, panjang, iya, ya, karena ada dibatasi lanjutan. oleh rentang waktu pemberian. Iya, semoga bisa mewakili Ya. jawabannya. Kalau untuk yang polio enak, hanya 4 minggu ya, dosis Iya. 1 dengan dosis 2 4 minggu jaraknya, tapi yang agak sulit nanti yang DPT. DPT HB ya. Iya. Jadi rentang waktunya cukup panjang, ada rentang waktu 1 tahun. Oh iya, semoga bisa Kalau menjawab anak dari tersebut pertanyaan. umpamanya umur 4,5 tahun, belum yang keempat, nanti akan lewat kan? 5,5 tahun nanti. Satu, Iya. berarti paling tidak 1 tahun ke depan kita masih akan Menyediakan. bisa. Ya. Iya. Tapi tidak usah khawatir, ini vaksin rutin ya. Iya, karena yang diberikan juga vaksinnya vaksin dasar ya. Ya, vaksin dasar, vaksin rutin yang memang stok di kita memang. Iya. Semoga dari program ini bisa mengejar yang tertinggal, melengkapi yang belum lengkap. Jadinya anak-anak kita terlindungi Ya, dari penyakit. ini juga penting Mbak Asti, Bapak Ibu semua, para sobat kelon, ini juga perlu diperhatikan. Dulu Bapak Ibu Kabungan Putro yang sudah terlewat, kemudian tahun ini pemerintah meluncurkan program Kejar Bian, jangan sampai terlewat lagi. Ini yang paling penting. itu. Niat dari Kementerian Kesehatan baik, bagaimana memproteksi putra putri dari Bapak Ibu semua yang berusia di bawah 5 tahun, yang status atau capaian vaksinasinya masih bolong-bolong, masih Iya. belum pas, dikejar di tahun 2022 ini. Tapi kembali niat baik dari Kemenkes ini akan percuma juga kalau Bapak Ibu juga tidak memanfaatkannya. Dulu sudah terlewat, ini sudah ada seperti pemutihan ibaratnya ya. Iya, Sekarang betul. kita mengejar program vaksin, kemudian ini juga terlewat lagi. Yang kasihan adalah putra putri Bapak Ibu. Iya. Seperti diketahui penyakit-penyakit ke depan sangat banyak sekali variasinya, banyak sekali penyakit-penyakit yang seharusnya bisa ditanggulangi dengan vaksinasi, bahasa kerennya PD3I ya, Iya. yang bisa ditanggulangi dengan vaksin, tapi karena Bapak Ibu teledor, Bapak Ibu hanya merasa kasihan karena efek samping, putra putri Bapak Ibu tidak dikejar di tahun 2022 ini akan menjadi percuma. Oleh karena itu kerjasama dari puskesmas, kami sebagai penyedia layanan, dan ibu yang punya Bapak Ibu yang punya putra putri ini juga harus seiring sejalan ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai nanti terlewat 2 kali.
Jangan sampai terlewat, catat jadwalnya, catat syaratnya, Ya. dan tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan dan riwayat vaksinasinya. Iya, betul. Pastikan Pastikan. putra putrinya sudah sampai di level berapa, di Iya. dosis keberapa. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi masuk di kolom komentar? Ada lagi? Ada lagi. Oke. Oh ya. Apakah Bian dilaksanakan di puskesmas Ya, saja? tadi sudah saya sebutkan di puskesmas setiap tanggal 13 dan 26. Oke, catat, Itu di puskesmas ya. Kaligajar 1 ya. Ya, khusus di Itu puskesmas nanti di Kaligajar. tanggal 13 sama 26 itu vaksinasi rutin yang kita laksanakan. Kemudian juga silahkan Bapak Ibu kalau tidak bisa ke puskesmas bisa rawuh ke posyandu Nah. ya. Kemudian ke PKD Pustu dipersilahkan. Iya. Ya, jadi tidak hanya di puskesmas tapi di unit layanan terdepan kita melakukan kejar Bian. Iya. Silakan. Karena Silakan Mas Bian dikejar sampai Nah, iya. PKD Pustu. Ayo, Ya. Mas Biannya dikejar sampai PKD Pustu dan Posyandu. Ya, Iya. silakan. Jadi sebisa mungkin kami mendekatkan pelayanan kami. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Ya. Dokter. Balita usia 3 tahun dengan riwayat kejang pos imunisasi DPT-HB 3 Ya. sehingga belum booster. Apakah tetap harus di booster? Ya. Jadi ini berarti ada riwayat kejang ya. Iya. Jadi sepintas kejangnya adalah kejang karena demamnya ya. Karena memang untuk vaksin DPT-HB ini tadi saya sampaikan yang perkusisnya ini memang memberikan demam yang cukup tinggi, 50% ada demamnya sehingga belum dilakukan booster karena demam. Sebaiknya silakan Bapak Ibu bisa konsultasi dengan dokter spesialis anak di rumah sakit untuk memastikan aman tidak untuk dilakukan suntikan melalui program kejar Bian ini karena memang ada anak tertentu yang rentan sekali atau peka sekali terhadap panas. Iya. Begitu dia panas 37-38 dia akan kejang Kejang. ya. Ini memang perlu diperhatikan karena sekali lagi vaksin yang DPT-HB HIP ini memang memberikan efek panas, efek demam di atas 38 sehingga paling baik silakan Bapak Ibu untuk nanti bisa konsultasi dengan dokter spesialis anak apakah diperbolehkan atau nanti sebelum dilakukan suntikan harus minum seperti tadi ya. Iya. Kalau keadaan normal tidak diberikan sebelum muncul gejala atau efek samping. Tapi kalau keadaan tertentu memang harus meminum obat penurun panas sebelum disuntik nanti akan kita lakukan. Silakan Ibu Bapak yang punya riwayat yang mirip-mirip seperti itu karena putranya rentan sekali terhadap kejang karena demamnya, monggo silakan konsultasi dengan dokter spesialis anak nanti tentunya akan memberikan solusi ke Bapak Ibu. Iya. Jadi jangan khawatir sebelum dilakukan imunisasi untuk konsul ke dokter spesialis anak dulu. Ada lagi pertanyaan masuk yaitu berapa jarak imunisasi campak dasar dengan campak yang di bulan Agustus besok ini? Ya, untuk jaraknya tadi sudah saya uraikan sebetulnya ya jaraknya adalah 1 bulan atau 4 minggu. Silahkan kalau sudah ada rentang waktu 1 bulan atau 4 minggu silahkan ikuti program tersebut. Iya, 1 bulan ya. 1 bulan 4 minggu ya. 1 bulan. Iya, jaraknya 1 bulan Bapak dan Ya. Ibu atau Sobat Kelon ya tadi bertanya. 1 bulan cukup. Yang paling panjang tadi jaraknya adalah DPT. yang DPT Iya. HB ya. 1 tadi memang. tahun ya. Ya 1 tahun. Yang 3 ke 4 ini 1 tahun. 1 ya. tahun. 1 tahun. Ya, ada lagi pertanyaan dari Sobat Kelon semuanya. Terima kasih untuk pada pagi hari ini Sobat Kelon sangat aktif ya, Bapak. Ini alhamdulillah Iya. banyak pertanyaan ya Mbak Asti. Iya, karena memang masih asing di telinga Ya. masyarakat Ya. umum tentang program kejar Bian ini. Biasanya yang sudah familiar itu bias ya. Iya, bias Dengan biasanya. imunisasi anak bias. sekolah. Kemudian Iya. juga kemarin kita setiap hari didengungkan vaksin COVID, COVID, ya. iya betul. Ini kejar Bian ini sangat apa ya kekinian bahasanya Iya. ya. Kekinian bahasa yang Diikuti dengan apa era milenial ya, ini. jadi kalimatnya namanya ini Kemenkes memilih Kejar. kalimat yang milenial, Iya, kekinian. betul. Kejar Bian. Ya seperti usia kita ya. Iya Masih dong, muda. tetap muda. Ya, ada pertanyaan lagi dari Sobat Kelon? Oh, belum. Nah, kalau belum ada pertanyaan untuk sesi Q&A. Ini Mbak Asti yang tanya saya apa saya boleh tanya Mbak Asti ya? Mau bertanya apa? Oh. Kita tanyanya nanti di balik saja. Untuk sesi Q&A kita sudahi ya Bapak. Ya. Karena sudah melebihi waktu yang kita tentukan.
Lalu kesimpulannya pada podcast kali ini adalah BIAN adalah Bulan Imunisasi Anak Nasional yang ditujukan untuk mencegah anak-anak Indonesia dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tentunya, yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli dan Agustus untuk BIAN. Lalu sasarannya adalah balita usia 9 sampai 59 bulan dan bisa didapatkan di PKD, Puskesmas pada tanggal 13 dan 26. Lalu dan ada dilaksanakan di Posyandu. Ya. Iya. Lalu sebagai penutup, pelaksanaan kejar BIAN ini diharapkan dapat memutus transmisi virus campak dan rubella serta PD3I lainnya, sehingga dapat mencapai target eliminasi campak dan rubella pada tahun 2023 dan mencapai eradikasi polio di tingkat global tahun 2026. Terima kasih untuk Dr. Terima kasih Mbak Andre Asti yang sudah menemani saya di podcast Kelon pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. 13 dan 26. Ya, di Puskesmas loh ya, ini Iya. catat ya. Bukan di Posyandu, bukan di Puskesmas. Karena pada hari itu, tanggal itu memang dilakukan vaksinasi rutin. Iya, itu adalah jadwal silakan. imunisasi jadwal tetap ya, rutin, iya. jadwal tetap untuk teman-teman di Pokja Imunisasi di Puskesmas Kalikajar 1. Iya, jadi harus Mungkin dicatat. bisa berbeda dengan Puskesmas lain ya. Iya, ini yang kita tekankan yang di betul. Puskesmas Kalikajar Kalikajar 1. Iya. Itu adalah jadwal rutin imunisasi di Puskesmas Kalikajar 1. Dicatat tanggalnya tanggal 13 dan 26. Iya. Untuk jam pelayanan jam 8 sampai jam 12 Iya, ya. silakan. Iya, jadi bisa langsung membawa putra-putri Bapak Ibu ke Puskesmas untuk membawa buku KIA jangan lupa dan fotokopi KK kalau diperlukan. Nah, untuk Dokter Andre semoga selalu sehat. Terima kasih, Jadi Mbak. selalu Sehat bisa selalu. menemani Bapak, saya Ibu, di dan putra-putranya juga sehat Amin. selalu. Iya, Sobat Kelon juga sehat selalu untuk bisa menemani di podcast Kelon Baik, ini siap, di pasti. setiap episodenya. Nah, untuk sobat-sobat Kelon yang sudah bergabung dan yang aktif bertanya tadi, saya mengucapkan terima kasih untuk selalu setia menemani kami di sini setiap 1 bulan ya. Jadi setiap 1 bulan untuk podcast Kelon ini mengudara. Iya, jadi selalu ditunggu-tunggu di hati sobat Kelon semuanya. Kami siap dan bangga melayani. Kami ya, Mbak. siap dan Ya, bangga pokoknya melayani. kami siap Iya, dan bangga itu melayani. adalah moto dari Puskesmas Kalikajar 1 untuk kami siap dan bangga melayani. Nah, terima kasih ya untuk Sobat Kelon, Dokter Andre dan semuanya yang sudah setia menemani live kami. Sampai jumpa di episode Kelon selanjutnya. Di bulan depan ditunggu jadwalnya dan dicatat jadwalnya besok kalau ada episode keempat ya. Lalu Boleh mengusulkan enggak ini dari boleh, para bisa. Sobat Kelon bisa Untuk- mengusulkan materi enggak? Iya boleh. Sobat Kelon bisa langsung mengusulkan, bisa langsung DM atau direct message Ya, via Instagram. Instagram ya, karena di Puskesmas Kalikajar 1 bisa langsung DM saja untuk saran, masukan Materi untuk ya. podcast Kelon, iya, untuk materi-materi yang akan disampaikan di episode-episode selanjutnya. Seperti itu. Apakah Pak Andre ada pesan-pesan untuk Cukup Sobat ya, Kelon? Mbak. Saya pikir cukup. Oke, salam sehat, have a nice day untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.